Rahim yang dipinjam sahabatku. Bab 4. Penantian yang diharapkan. Kenzo dan Tasya akhirnya tiba di tempat tujuan. Mereka segera memasuki ruangan dan menunggu giliran bertemu dokter. Kenzo masih bingung dan tidak mengerti kenapa Tasya sangat marah saat mendengar kata cinta yang dia ucapkan tadi. Menurut Kenzo, sangat wajar seorang suami mencintai istrinya, walaupun status istri kedua. Baginya, hanya Tasya yang benar-benar mampu menjadi istri seutuhnya karena telah menyerahkan diri kepadanya. Masih marah ya sayang? Kenzo meraih tangan Tasya. Iya, jawab wanita itu ketus. Apa salahku? Kenapa kamu bersikap seolah-olah kita gak ada hubungan? Karena kenyataannya harus seperti itu. Tapi sayang, gak perlu bahas itu sekarang. Aku gak mau dengar alasan kamu. Akhirnya, tiba giliran Tasya memasuki ruangan dokter, lalu diikuti Kenzo. Dia segera diperiksa, sedangkan suaminya menunggu dengan perasaan tidak menentu dan penuh dengan harapan agar apa yang diinginkan selama ini dapat terwujud. Selamat ya Pak Kenzo dan Bu Tasya. Dokter kembali duduk sambil tersenyum kepada pasangan suami istri tersebut. Setelah diperiksa, Tasya duduk di samping Kenzo. Apa istri saya hamil, Dok? Tanya Kenzo kepada dokter yang memeriksa Tasya. Iya Pak, ini anak pertama ya? Oh iya, Bu Tasya sudah berapa lama gak datang bulan? Dokter ingin memastikan usia kehamilan Tasya. Kamu hamil sayang. Kenzo spontan memeluk Tasya. Dia tidak menyadari dokter yang tersenyum melihat tingkahnya. Apa-apaan sih mas? Malu tahu sama dokternya. Tasya menyadarkan Kenzo. Laki-laki itu pun melepaskan pelukannya. Maaf dok, saya terlalu bahagia sampai lupa tadi dokter tanya apa. Ngerti pak, namanya juga anak pertama. Pertanyaan saya tadi, sudah berapa lama Bu Tasya gak datang bulan? Dokter kembali mengulangi pertanyaannya. Kapan sayang? Tanya Kenzo kepada Tasya. Seingat aku, semenjak kita nikah, kamu belum pernah datang bulan. Ingatan Kenzo dapat diacungi jempol. Iya dok, sepertinya sudah 3 bulan. Tasya memberikan jawaban. Oh, ternyata pengantin baru. Ini benar-benar anugerah. Baru nikah langsung dikasih kepercayaan. Iya dok, ucap Kenzo sambil melirik Tasya. Dokter akhirnya menuju ruangan lain. Tidak menunggu lama, dia kembali menghampiri kedua pasangan itu dan menjelaskan bahwa usia kehamilan Tasya memasuki 10 minggu. Tasya sangat bahagia karena akhirnya dapat mewujudkan harapan sahabatnya. Dia tidak sabar agar segera melahirkan lalu meninggalkan kehidupan Kenzo. Dia tidak ingin jika suaminya makin mengharap akan balasan cinta darinya, karena tujuannya menikah dengan laki-laki itu hanya demi orang-orang tersayang. Dia tidak pernah berpikir untuk mencintainya. Dia selalu meyakinkan hatinya untuk tidak membuka diri dan membalas cinta Kenzo. Baginya, laki-laki itu milik Siska. Dia tidak ingin melukai sahabatnya sendiri. Dia sangat menyayanginya. Dia juga tidak ingin ada yang terluka. Kita ke rumah orang tuaku ya sayang. Kenzo membuka pembicaraan setelah mereka berada di mobil. Hari ini kamu bukannya ngantor? Tasya tahu kalau hari ini Kenzo biasanya melakukan kegiatan rutinitasnya di kantor. Aku ingin libur hari ini, menikmati berdua bersama kamu. Tasya tidak suka dengan apa yang Kenzo ucapkan. Aku mohon mas, mengerti dong posisi kita. Kita itu menikah hanya untuk satu tujuan, bukan karena cinta. Aku tidak akan mungkin mengkhianati sahabatku sendiri. Seharusnya kamu bangga memiliki istri seperti Siska. Dia rela berbagi suami dengan wanita lain demi cintanya padamu. Tasya kembali memberikan penjelasan kepada Kenzo.
Apa aku salah jika ingin memberitahukan kabar bahagia ini pada orang tuaku? Biarkan Siska yang menghubungi orang tuamu. Aku mau pulang sekarang. Begitu kerasnya hatimu, sayang. Kamu tidak memberiku kesempatan untuk berdua denganmu. Karena bagiku itu gak perlu. Kamu harusnya bisa ngerti posisiku. Kenzo tiba-tiba memegang perut Tasya. Omelan mama jangan didengarin ya, nak. Wanita itu terkejut melihat sikap suaminya. Dia selalu menolak agar tidak mengharapkan apapun dari suami sahabat yang dia sayangi. Dia ingin tetap menganggap Kenzo sebagai orang asing yang hanya sementara waktu saja hadir dalam hidupnya. Kamu beneran hamil, Syah? Siska bahagia mengetahui kehamilan Tasya. Dia merasa kalau kesempatan untuk kembali merebut hati suaminya tinggal menunggu waktu saja. Dia sudah yakin dan memastikan bahwa setelah Tasya melahirkan nanti, dia akan segera meminta wanita itu keluar dari kehidupan rumah tangganya. Tasya pun meraih tangan Siska, lalu mendekatkan ke perutnya. Iya sis, ini anak kamu dan Mas Kenzo, buah hati yang sudah lama kalian impikan. Terima kasih Syah, kamu akhirnya memenuhi harapan kami. Siska menggenggam jemari Tasya. Kenzo sangat terharu menyaksikan keakraban kedua istrinya. Dia merasa kalau Tasya benar-benar ikhlas mengakui anak dalam kandungannya merupakan buah hati dirinya dan Siska. Dia makin terpesona melihat sikap Tasya. Kamu istirahat ya sayang, jangan banyak gerak dulu. Kandungan kamu masih muda. Mari aku antar ke kamar. Kenzo memegang lengan Tasya. Iya mas, aku bisa sendiri ke kamar. Tasya menepiskan tangan Kenzo. Lagipun, kamu harus ngantor sekarang. Dia tidak ingin menerima perhatian laki-laki itu di depan Siska. Aku udah kirim pesan ke papi. Hari ini aku gak ngantor. Aku ingin dekat-dekat dengan anakku. Kenzo kembali memegang perut Tasya. Maaf mas, aku lagi ingin sendiri. Tasya segera beranjak ke kamar dan langsung mengunci pintu dari dalam. Dia ingin tetap menjaga perasaan Siska. Dia tidak ingin terjadi salah paham di antara mereka. Dia tidak rela dianggap sebagai perusak rumah tangga orang lain, apalagi sahabatnya sendiri. Dia justru berharap agar segera bebas dari ikatan pernikahan yang dijalani saat ini. Dia pun merebahkan tubuh ke tempat tidur, lalu mengelus perutnya sambil berbicara kepada anak dalam kandungannya. Setelah kamu lahir, kamu akan memberikan kebahagiaan untuk keluarga ini. Tapi kita akan berpisah, karena kamu anak Mama Siska dan Papa Kenzo. Mama gak punya hak untuk memiliki kamu, walaupun saat ini kamu ada di rahim Mama. Dia tidak mengerti. Tiba-tiba bening kristal dari pelupuk matanya jatuh membasahi pipi. Dia kembali mengingat apa yang Siska katakan saat awal pernikahannya dengan Kenzo. Dua wanita itu telah sepakat bahwa hubungan yang Tasya jalani bersama Kenzo saat ini hanya sementara. Siska mengingatkan bahwa Tasya hanya meminjamkan rahim untuk melahirkan anaknya dan Kenzo. Setelah kamu melahirkan nanti, segera tinggalkan kota ini. Cukup sekali kamu menyentuh bayi yang akan kamu lahirkan. Kamu harus bersikap seolah-olah tidak membutuhkan bayimu, karena tujuanmu hanya untuk mewujudkan harapanku dan Mas Kenzo. Tasya akhirnya setuju dengan keputusan Siska. Dia berjanji pada diri sendiri akan segera meninggalkan Kenzo setelah melahirkan anaknya. Dia tidak ingin membuat Siska sedih, sebab apa yang dia lakukan saat ini semata-mata hanya untuk kebahagiaan sahabatnya. Dia selalu berusaha bersikap tegas kepada Kenzo. Dia berharap agar suaminya itu menganggap dirinya sebagai istri yang tidak pantas dipertahankan. Namun, kenyataan tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Kenzo justru jujur mengakui perasaan cintanya kepada Tasya. Apakah Tasya akan benar-benar meninggalkan Kenzo setelah melahirkan?